Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan mendengar firman Tuhan sebagai renungan harian malam yang diambil dari almanak kita GKPA. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami bersyukur pada malam hari ini kami datang ke hadirat-Mu di dalam diri anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Tuhan, pada malam ini kami mau menyampaikan firman-Mu dan mendengarkannya. Persiapkan hati kami supaya kami mengerti akan firman ini, dan lebih daripada itu kami dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Banyak dosa kesalahan kami Bapa, ampuni kami, supaya kami tetap layak di hariban-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, renungan kita pada malam hari ini diambil dari Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan untuk kita, demikianlah bunyinya. Tapi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian atas kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dan buruh yang telah menuai hasil ladangmu. Dan sudah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang sudah menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu sudah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Ayat 6. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang-orang benar dan ia tidak dapat melawan kamu. Demikianlah bunyi firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Tema yang saya angkat pada malam ini adalah kaya di hadapan Allah. Terdapat dalam Lukas 12 ayat 21c. Bapak Ibu, di dalam perjanjian baru ada beberapa orang yang dikatakan sebagai orang kaya. Yang pertama adalah seorang perempuan dan Lazarus yang miskin. Perempuan ini sungguh kaya, dia berpakaian sutra setiap saat, dan dia makan makanan yang lezat dan enak-enak. Yang kedua adalah seorang petani kaya yang bingung tentang hasil pertaniannya, yaitu padi, gandum, jagung, buah ara, minyak zaitun, dan lain-lain yang tidak tahu dia di mana akan dia simpan karena banyak sekali. Yang ketiga, kita mendapatkan dalam perjanjian baru si pemuda kaya yang mau masuk surga. Dia mengaku kepada Tuhan Yesus dia sudah melaksanakan 10 hukum Taurat, tetapi waktu Yesus menantang dia supaya dia menjual semua harta bendanya, dia tidak dapat melaksanakannya dan dia pergi. Boleh kita lihat keadaan yang bertiga ini, yaitu seorang perempuan dengan Lazarus. Dikatakan pada waktu itu, waktu perempuan itu sedang makan, datanglah anjing yang menjilat borok daripada Lazarus. Karena Lazarus ini miskin, tidak sehat, karena kurang makan dan minum, dia menderita, tetapi dia suka datang ke tempat perempuan mengharapkan sisa-sisa daripada makanan perempuan itu. Dikatakan anjing yang suka juga makan bersama dengan perempuan itu menjilat-jilat borok daripada Lazarus.
Tapi perempuan itu tidak sedikit pun peduli akan Lazarus. Dia makan sendiri dan dia tidak mempedulikan si Lazarus yang datang duduk di dekatnya. Lazarus itu berarti Allah pertolonganku atau Allah keselamatanku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus, dikatakan di dalam kisah itu bahwa perempuan itu akhirnya mati. Tetapi Lazarus juga dikatakan mati. Waktu perempuan itu mati dan Lazarus itu mati, perempuan itu melihat Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Sedangkan perempuan itu dikatakan dia di tempat penderitaan neraka. Kisah itu berkata di dalam firman Tuhan, dia berteriak-teriak dan berseru-seru, Abraham, Abraham, suruhlah saudaraku ada 5 lagi di rumahku. Suruhlah mereka supaya kelakuan mereka tidak seperti saya, tetapi supaya mereka suka menolong orang miskin. Dan firman Tuhan berkata, Abraham mengatakan, tidak, semua sudah selesai. Kamu sudah berfoya-foya, kamu sudah bersenang-senang, kamu tidak peduli sama si Lazarus yang miskin. Kamu hanya mementingkan dirimu sendiri. Itulah garis besar daripada kisah itu. Yang kedua, Bapak Ibu, adalah seorang petani kaya. Di Israel, petani kaya itu boleh dibilang lumbungnya banyak. Dan sehingga karena banyak panennya, padi, jagung, gandum, buah ara, dan lain-lain sebagainya, minyak zaitun, dia bingung, tidak tahu di mana ditempatkan. Dikatakan di dalam kisah itu, petani kaya ini itu mendirikan banyak lumbung supaya ada tempat daripada hasil panennya. Dan dia tidak mau berbagi dengan orang karena dia katakan bahwa dia sudah capek bertani, hasilnya dipakai sendiri. Bapak Ibu, yang ketiga adalah si pemuda kaya. Pemuda ini ingin masuk surga dan pada satu hari dia datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan, bagaimana aku supaya aku bisa masuk surga? Tuhan Yesus mengerti hatinya. Bagaimana hubungan si pemuda kaya ini dengan Tuhan? Hanya sedang-sedang saja dalam arti dia mengaku bahwa hukum Taurat yang 10 dia sudah laksanakan. Oh, kata Yesus, kalau kamu sudah melakukan hukum Taurat yang 10, belumlah itu yang dapat membawa kamu ke surga. Tetapi juallah semua hartamu itu dan bagikan kepada orang miskin. Bapak Ibu yang dikatakan oleh Yesus, pemuda kaya itu susah pikirannya. Dia tidak dapat melaksanakan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus menantang dia untuk menjual semua hartanya. Oleh sebab itu dikatakan dia sepemuda kaya yang tidak dapat memenangkan tantangan Yesus kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita melihat perempuan kaya, kita melihat petani kaya, kita melihat pemuda kaya. Bertiga ini tidak dapat melaksanakan apa yang diinginkan Tuhan tentang harta yang dipunyai. Newton berkata demikian, hartaku adalah titipan Tuhan yang harus saya kelola, bukan untuk kepentingan sendiri, tetapi untuk kepentingan sesama. Saya ingat waktu kuliah di sekolah teologi, kami menghadapi kesusahan tentang makanan, krisis makanan lah istilahnya.
tapi semua berdoa dan berdoa. Pada suatu ketika, waktu berdoa, truk besar 3 dari Surabaya memberikan makanan, roti, beras, gula, dan lain-lain yang diperlukan, lauk, mencukupi makan untuk 300 orang. Tetapi pada satu kali juga kita ditantang oleh krisis makanan itu lagi, dan pada waktu berdoa, tidak seperti yang pertama. Tetapi ibu rektor kami, yaitu Sineman, dan ibu itu keluar dari persekutuan doa. Dia membawa barangnya yang sebagai warisan dari ibunya waktu dia menikah. Dia jual dan dikatakan, oh, bahan makanan si empok mie di dapur lagi memasak. Luar biasa, seperti yang saya kisahkan, ibu itu bisa menjual hartanya, berliannya bolehlah dibilang, atau intannya, supaya murid-murid mahasiswa bisa makan bersama. Harta adalah milik Tuhan yang dititipkan kepada manusia. Rupanya pada waktu itu Yakobus yang senantiasa bertemakan firman yang dia catat di Alkitab adalah iman dan perbuatan. Dan dia katakan iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bolehlah kita renungkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Memang banyak orang yang kaya yang tidak mementingkan diri sendiri. Banyak orang kaya di gereja, di masyarakat, di bangsa dan di negara, ataupun di benua ini yang peduli akan orang-orang miskin, orang-orang yang berkekurangan. Tetapi rupanya firman Tuhan ini muncul oleh Yakobus karena ada orang-orang kaya yang tidak peduli akan orang yang berkekurangan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus, memang tidak salah kalau kita punya sandang, punya pangan, punya papan, punya sawah, punya ladang, punya perusahaan, dan lain-lain, tidak salah. Tetapi semua itu bukan untuk diri kita sendiri. Semua itu diberkati oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan, kita kelola, dan orang-orang yang dipercayakan sebagai orang kaya adalah penolong untuk orang-orang yang berkekurangan, penolong untuk orang-orang miskin. Khususnya pada masa pandemi ini, kita melihat banyak orang yang berkekurangan, banyak orang yang hampir tidak makan, tetapi banyak orang yang berfoya-foya juga. Banyak orang kaya yang memberi, yang menyantuni. Banyak orang kaya yang peduli, yang tidak mementingkan diri sendiri. Tapi mungkin ada juga yang mengambil keuntungan di dalam kesulitan, mengambil keuntungan di dalam penderitaan. Tujuan renungan ini bagi kita adalah sesuai dengan tema yang saya buat pada malam hari ini, yaitu kaya di hadapan Allah. Kaya di hadapan Allah adalah mungkin kita tidak dapat balasan di dalam dunia ini, tetapi apa yang sudah dibuat, apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah disemaikan, apa yang sudah dilaksanakan perbuatan baik tidak akan sia-sia. Makanya dikatakan, simpanlah hartamu di surga. Kalau di dunia disimpan emas dan perak, intan, tembaga, dan semua yang menjadi kepunyaan yang disimpan sendiri tidak untuk memuliakan Tuhan, dikatakan udah berkarat. Dia akan membakar engkau sebagai api, sebagai kesaksian. Ngeri juga mendengarnya. Oleh sebab itu, apapun yang kita punyai, punya emas, punya perak, punya segala macam. Saya ingat seorang ibu datang, seorang mahasiswa mengatakan,
saya akan putus sekolah karena tidak ada lagi untuk bayar semester. Ibu yang ditemuinya itu mengambil gelang emasnya dan dia menjualnya. Dia katakan kepada mahasiswi itu bahwa pakailah, karena itu adalah berkat Tuhan. Dan perempuan itu memakai uang itu sehingga dia tamat bersekolah, tetapi juga dia ingat kebaikan si ibu itu dan dia juga berbuat demikian kepada orang-orang yang memerlukan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita semua, kita kaya di hadapan Tuhan, baik yang miskin, baik yang kaya, semua kaya di hadapan Tuhan, karena kita percaya akan Tuhan Yesus yang sudah membangkitkan kita, yang sudah menyediakan bagi kita, yang sudah memberkati segala pekerjaan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus, biarlah kaya di hadapan Allah. Semua orang yang percaya menginginkan itu, supaya kita boleh diterima oleh Yesus di dalam kekekalan, di dalam rumah Bapa. Memang kita tidak diselamatkan oleh perbuatan, tetapi iman yang kita punyai harus tetap berbuah. Jadi iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Iman dengan perbuatan diberkati oleh Tuhan. Itulah sekedar firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Sekali lagi saya ulangi, tema kita, jadilah kaya di hadapan Allah. Lukas 12 ayat 21c. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami sampaikan pada malam hari ini. Dan kami dengarkan, biarlah itu berbuah di dalam kehidupan kami, di dalam pelayanan kami, di dalam kehidupan praktis kami sehari-hari. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami mendengar suara-Mu bahwa kaya di hadapan Allah. Kami menyimpan harta benda kami di surga, yaitu kepunyaan-Mu yang di bumi, kepunyaan-Mu di surga. Terima kasih Tuhan, kalaupun Tuhan memberkati kami semua, bukan untuk milik kami sendiri, tetapi berbagi itu indah, tetapi saling menolong itu baik. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kami senantiasa hidup di dalam kasih-Mu, saling mendoakan, saling mengerti, saling berbagi, saling percaya satu dengan yang lain, karena kasih Tuhan tetap tinggal di dalam hati kami. Berkati kami semua. Malam telah menjadi bahagian kami. Biarlah di peristirahatan kami, Engkau menjaga dan memelihara kami, sehingga besok pagi kami bangun dengan kesegaran daripada-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami telah naikkan doa ini. Haleluya. Amin.